Halo teman-teman, kembali lagi bersama Catatan Akuntan. Kali ini kita akan belajar mengenai penyebab umum wajib pajak kena SP2DK dan langkah strategisnya. Kita dapat SP2DK. Nah, kita dapat SP2DK itu kebanyakan karena ada detail kecil yang sering terlewat, bukan karena adanya pelanggaran besar. SP2DK diterbitkan ketika DJP menemukan data yang tidak selaras antara laporan pajak dengan sumber data lain. SP2DK sendiri adalah surat yang diterbitkan DJP kepada wajib pajak dalam rangka meminta penjelasan akan data dan atau keterangan yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan. Nah, ini contoh beberapa penyebab munculnya SP2DK. Yang pertama, omset di e-commerce berbeda dengan yang dilaporkan di SPT. Ada juga transaksi yang terlewat, misalnya penjualan kecil, biaya jasa, atau pemasukan lain yang tidak tercatat dalam laporan akhir. Ada juga kesalahan input angka sehingga tidak sama dengan data pembanding DJP. Yang keempat, data yang tidak selaras antar sistem, misalnya pencatatan internal, laporan bank, dan pihak bank. Dan yang kelima, tidak melakukan rekonsiliasi bank secara rutin. Dasar hukum SP2DK yaitu diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE5 PJ 2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak, yang merupakan perubahan dari SE 39 PJ tahun 2015. Kedua aturan ini menjadi landasan DJP untuk menerbitkan SP2DK ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian data pajak. Isi dari SE 39 PJ tahun 2015 yaitu mengatur tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan serta kunjungan. Yang kedua, menjadi pedoman awal bagi kantor pelayanan pajak atau KPP untuk melakukan klarifikasi terhadap data wajib pajak. 5 PJ 2022 berisi pembaruan dari SE 39 PJ 2015, di mana fokus pada pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi Fiskus dalam menerbitkan SP2DK, termasuk prosedur, tujuan, tindak lanjut jika wajib pajak tidak memberikan penjelasan. 5 penyebab utama SP2DK secara umum. Yang pertama, ketidaksesuaian data, yaitu SP2DK muncul ketika data yang dimiliki DJP berbeda dengan data yang dilaporkan wajib pajak. Misalnya, DJP menerima data dari banyak sumber seperti perbankan, e-commerce, BPJS, bea cukai, atau pihak ketiga lain. Misalnya ada kasus DJP melihat transaksi masuk di rekening sebesar 500 juta, tetapi di SPT tahunan omset yang dilaporkan hanya 200 juta. Yang kedua, misalnya ada data faktur pajak masukan dan keluaran tidak matching di sistem e-faktur, atau terdapat laporan BPJS atau data SPT pemotongan yang tidak sesuai. Solusinya yaitu cek kembali seluruh data transaksi dan laporan, cocokkan data rekening, invoice, faktur pajak, dan laporan SPT, buat penjelasan tertulis untuk menjelaskan selisih, misalnya ada titipan dana, refund, atau pemasukan non-objek pajak. Nah, jika ada kesalahan, lakukan pembetulan SPT. Misalnya juga ada pajak keluaran yang sangat kecil tapi omset di media sosial atau marketplace terlihat besar. Jika ada contoh seperti itu, maka solusinya adalah
memberikan penjelasan, misalnya terdapat pandemi, kontrak batal, piutang macet, atau penurunan produksi. Lampirkan data pendukung, misalnya laporan keuangan, kontrak, bukti pembatalan order, dan sebagainya. Pastikan laporan keuangan konsisten. Penyebab utama yang ketiga adalah kurangnya dokumentasi. SP2DK dapat dikirim ketika dokumen pendukung transaksi tidak ada atau tidak lengkap, sehingga DJP merasa perlu klarifikasi. Contohnya, misalnya ada pembelian besar tapi tidak ada invoice atau faktur pajak, ada setoran pajak tapi bukti potong tidak tersedia, pemakaian kas besar tanpa bukti transaksi. Solusinya adalah gunakan ERP agar setiap transaksi tercatat dan melakukan rekonsiliasi rutin per bulan atau masa. Penyebab yang keempat, misalnya ada pelaporan yang tidak lengkap. Terjadi ketika laporan pajak tidak mencantumkan semua komponen yang seharusnya dilaporkan. Misalnya di SPT PPh Badan tidak mencantumkan daftar harga atau utang, laporan PPN tidak mencantumkan seluruh faktur keluaran, PPh 21 ada pembayaran ke karyawan tapi tidak melaporkan bukti potong. Solusinya, cek kembali kewajiban yang belum dilaporkan. Tambahkan informasi yang kurang dalam SPT, misalnya lampiran, bukti potong, daftar harga, dan sebagainya. Jika perlu, lakukan pembetulan SPT sebelum diproses DJP lebih lanjut. Penyebab yang kelima, ada kepatuhan yang tidak memadai. SP2DK dapat muncul karena wajib pajak terlihat tidak patuh dalam jangka waktu tertentu. Misalnya terlambat, sering tidak lapor atau tidak membayar pajak. Nah, solusinya pastikan semua SPT masa dan tahunan dilaporkan tepat waktu, bayar kekurangan pajak dengan kode billing yang sesuai. Jika compliance-nya buruk, buat perbaikan sistem internal, misalnya pembukuan atau SOP pajak. Ini referensi dari penerbitan SP2DK. Yang pertama, industri dengan profil resiko rendah, di mana industri ini memiliki resiko yang rendah namun tetap perlu diawasi. Resiko wajib pajak di industri ini juga rendah. Selanjutnya, di sebelah kanan ada industri dengan profil resiko tinggi, di mana industri ini memerlukan pengawasan ketat karena risikonya tinggi. Begitu juga dengan profil wajib pajaknya yang beresiko tinggi di dalam industri tersebut. Wajib pajak dengan profil resiko rendah yang berwarna biru, di mana wajib pajak ini dianggap patuh dan tidak memerlukan intervensi. Di sebelah kanannya, dengan warna indikator kuning, menjelaskan bahwa wajib pajak dengan profil resiko tinggi. Wajib pajak ini memerlukan perhatian khusus karena resikonya terlalu tinggi. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat menerima SP2DK. Yang pertama, membaca dan memahami isi SP2DK. Misalnya, masa pajak yang dipermasalahkan, jenis pajak, atau data yang tidak sesuai. Dan lihat tenggat waktu klarifikasinya. Yang kedua, mengumpulkan bukti dan dokumen pendukung, misalnya bukti transaksi seperti invoice, kwitansi, atau kontrak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hubungi AR atau account representative, di mana biasanya ada keterangannya di dalam surat SP2DK, atau juga bisa menghubungi konsultan pajak untuk meminta saran atau bantuan profesional. Dan yang keempat, sampaikan klarifikasi secara resmi. Bisa melalui datang langsung ke KPP atau KKP. Bisa juga mengirim surat jawaban tertulis. Nah, pastikan isi klarifikasi berisi menjawab poin per poin SP2DK yang dipermasalahkan,
melampirkan bukti pendukung serta menyatakan bahwa data sudah benar atau menjelaskan perbedaannya. Tindakan yang kelima, simpan bukti pengiriman dan notulensi klarifikasi. Misalnya tanda terima surat atau email balasan. Tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan pembetulan SPT jika memang ada kekeliruan. Dan yang terakhir, jika yakin sudah benar, maka kalian bisa memberikan jawaban dengan data yang lengkap. Mungkin itu saja, terima kasih.